Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali di dalam kajian bulanan kita, menyampaikan tentang penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang dimana beliau menghimpun hadis-hadis sekitar 40-an. Yang kita bacakan sekarang masuk kepada hadis yang ke-34. Di dalam hadis yang ke-34 bertemakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang mungkin tidak asing bagi kita, yaitu sebuah hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, qal, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa melihat di antara kalian melihat mungkaron, suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu untuk merubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka merubah dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, dan dengan hati, merubah dengan hati merupakan selemah-lemahnya iman, rawahu Muslim. Hadis ini para jamaah adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, yang dimana di dalam hadis ini berisi tentang ingkarul mungkar, berisi tentang mengingkari kemungkaran. Kalau kita melihat dari lafadz hadis, disebutkan di situ bahwasanya yang pertama adalah man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran. Di sini ada yang dituju atau yang dijadikan subjeknya, yaitu man, siapa saja secara umum.
Kemudian melihat satu kemungkaran. Al-mungkaron di sini sifatnya umum karena berbentuk nakirah, berbentuk umum. Jadi kemungkaran apa saja, tidak salah satu macam kemungkaran, tapi secara umum. Maka kalau melihat itu diperintahkan falyughayyirhu, maka hendaklah seseorang ini merubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Adapun kalau misalkan dia tidak memiliki kemampuan hal itu, tidak punya kekuasaan, juga tidak mampu langsung dengan tangannya, fa illam yastati' fa bilisanihi, maka dengan lisannya, dengan lisan dinasihati, atau termasuk di dalamnya dengan tulisan, ya, nasihat berupa tulisan. Namun kalau ternyata ini pun juga tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hati. Maka dengan hati. Dan ditegaskan oleh beliau, barang siapa mengingkari kemungkaran dengan hati, dhalika at'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya masih punya iman tapi lemah, masih punya iman tapi lemah. Adapun kalau misalkan dengan hati saja tidak, berarti sudah tidak punya keimanan, tidak punya keimanan. Ini secara umum demikian maknanya para jemaah. Baik. Selanjutnya hadis yang kita bacakan ini senada dengan sebuah riwayat dari jalur yang lainnya, yaitu di dalam hadis yang sahih pula dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dengan lafaz yang lain, di mana Rasul bersabda, ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dia bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, artinya semua nabi, seluruh nabi, ba'atsahullahu, yang Allah mengutusnya, karena memang nabi adalah utusan Allah Ta'ala, fi ummatin, di dalam umatnya, diutus pada suatu umat, illa kana lahu min ummati hawariyuna, melainkan nabi-nabi ini mereka memiliki namanya hawariyun, yaitu murid-muridnya, wa ashab, dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka memiliki murid dan juga sahabat, yang dimana murid dan sahabat ini diberi sifat ya'khuduna bi sunnatihi, mereka itu mengambil sunnah-sunnah nabinya, mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnah nabinya, wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka meneladani perintah-perintahnya, mereka melakukan perintah-perintah nabi tersebut. Ini zaman Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh beliau demikian. Kemudian beliau sampaikan di dalam perjalanannya, di dalam perjalanan atau perjalanan zaman waktu ini, summa inna takhlufu min ba'dim khulufun, kemudian berlalulah generasi demi generasi, yang pada generasi tersebut ada suatu kondisi. Bagaimanakah kondisi generasi tersebut? Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengatakan tapi tidak dilakukan. Sebaliknya, wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan sesuatu tapi tidak ada perintahnya. Ya, ketika ngomong itu tidak dilakukan, ketika melakukan ternyata tidak ada perintahnya. Nah, inilah
generasi yang muncul belakangan ini. Ya, generasi khusus yang muncul belakangan ini, maka ada yang modelnya seperti ini, yaitu mereka mengatakan sesuatu seharusnya begini, seharusnya begitu, itu salah, ini benar, tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, dia tidak mengamalkannya. Atau ketika mereka melakukan amalan, ternyata tidak ada syariatnya. Ketika ditanya kenapa dilakukan, yang penting kan baik, gitu. Apa salahnya? Nah, tidak ada syariatnya. Inilah generasi yang muncul. Maka ketika ada generasi yang semacam ini yang menjadi titik tekannya. Faman jahadahum biyadih, barang siapa dia itu berjihad yaitu memerangi mereka, maksudnya itu merubah kesalahan generasi ini, yaitu kesalahan generasi yang mereka mengatakan tapi tidak melakukannya, atau melakukan tapi tidak ada perintahnya. Siapa yang memerangi mereka, artinya yaitu menasihati mereka, mengingatkan mereka dengan tangannya, yaitu dengan tangannya maksudnya dia itu mampu. Misalkan ada keluarga yang anaknya sudah besar, katakanlah usianya sudah usia mahasiswa begitu, ya, ada yang paling bungsu, yang paling besar, itu mereka atau dia alhamdulillah diberi pemahaman yang benar, mengikuti yaitu pemahaman yang benar, manhaj yang benar. Ternyata punya adik yang ragil, karena dia itu katakanlah tidak seperti yang bungsu atau seperti yang barep, ya, maka kemudian dia itu semaunya sendiri. Bahkan siapapun yang mengatakan tentang agama diterima. Maka yang barep ini tadi ketika mengetahui kesalahan pada adiknya, maka dia punya kewajiban untuk merubah dengan tangannya karena punya kekuasaan. Kemudian waman jahadahum bilisani, siapa yang dia itu berjihad dengan lisannya, fahuwa mu'min, dia juga termasuk mukmin. Kalau dengan tangan jelas menunjukkan bukti keimanan, maka dengan lisan pun juga masih menunjukkan bukti keimanan. Waman jahadahum biqalbi, siapa yang berjihad dengan hatinya, fahuwa mu'min, dia masih tetap memiliki keimanan. Nah, di sini ditegaskan yang terakhir para jamaah. Kalau di hadis yang kita bacakan sebagai rujukan adalah sampai fabiqalbi wadzalika adaful iman. Kalau dengan hati itu adalah termasuk selemah-lemahnya iman. Maka dikatakan dalam hadis ini riwayatnya walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Ya. Kemudian barang siapa yang mereka itu tidak bisa merubah dengan iman, dengan hati, maka tidak ada iman meskipun sebesar biji sawi pun. Ya, tidak ada iman karena tidak ada niatan di dalam hati untuk merubah, artinya membenci. Ya, berarti dia tidak memiliki keimanan. Maka inilah penting para jamaah, bagaimanapun kondisinya suatu kemungkaran, ya, maka yang paling minim adalah dengan hati. Yang paling minim dengan hati. Tapi ini adalah tahapan ketiga. Pertama dengan tangan, kemudian dengan lisan, dan dengan hati. Jangan dijadikan tahapan yang pertama, ya. Karena kadang-kadang orang yang penting saya kan sudah membencinya, tidak ada upaya untuk dengan lisan, tidak apalagi upaya dengan tangan. Maka kita usahakan adalah yang lebih baik, tentunya dengan tangan, kemudian nomor dengan lisan. Itu hadis yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Maka penjelasan di dalam hadis ini, yang pertama adalah pengertian yang ma'ruf dengan sebaliknya yang mungkar. Ya, yang ma'ruf, yang baik, dan yang mungkar, yang tidak baik. Apa maknanya ma'ruf? Makna ma'ruf disebutkan oleh beberapa yaitu ulama
Di antaranya Ar-Raghib Asfahani, dia mengatakan ma'ruf adalah suatu nama. Ma'ruf adalah suatu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau syariat. Di sini titik tekannya adalah perbuatan yang diketahui kebaikannya. Yang mengetahui siapa? Baik itu akal maupun syariat. Ya, syariat dan akal ini menetapkan itu baik. Sedangkan yang mungkar adalah sebaliknya yang diingkari. Ya, sesuatu yang diingkari oleh akal maupun syariat. Jadi ini titik pentingnya para jamaah adalah baik menurut akal dan syariat. Ya. Ini menurut Al-Imam Ar-Raghib Asfahani. Adapun yang kedua menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ma'ruf adalah satu nama yang mencakup bagi segala apa yang dicintai Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah cintai, nama apa saja, tapi itu berupa iman dan amal saleh. Jadi tidak sekedar nama, tapi bentuknya iman dan bentuk amalan saleh. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Maka disimpulkan makna al-ma'ruf, yaitu kebaikan secara syariat adalah segala sesuatu. Segala sesuatu ini berarti bisa berupa ucapan atau bisa berupa perbuatan. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh siapa? Oleh syariat. Ini lebih umum, oleh syariat. Karena bisa jadi dianggap baik syariat, oleh akal tidak baik. Ya, karena di awal tadi dikatakan dianggap baik oleh akal dan syariat. Maka di sini ditekankan syariatnya, ini adalah syariatnya. Bisa jadi akal menganggap tidak baik, tapi syariat menganggap baik. Ini yang ditekankan. Yang pertama adalah dianggap baik oleh syariat. Yang kedua, karena dianggap baik oleh syariat, diperintahkan untuk dilakukan. Tidak hanya sekedar oh itu baik selesai titik, enggak, tapi diperintahkan untuk dilakukannya. Ya. Kemudian syariat memuji perbuatan tersebut. Syariat memuji perbuatan tersebut. Jadi amalan tersebut itu dipuji, mendapatkan pujian. Dan yang keempat, yaitu juga dipuji orang yang melakukannya. Kita katakan contohnya misalkan sholat. Sholat adalah baik menurut syariat. Sholat diperintahkan oleh syariat. Sholat adalah amalan yang dipuji. Dan orang yang melakukan sholat adalah orang yang terpuji. Ya, inilah ma'ruf. Inilah ma'ruf, salah satu contohnya demikian. Jadi kalau kita bicara masalah ma'ruf, itu tidak cukup yang penting baik. Ya, yang penting baik, tapi lihat dari 4 kriteria ini. Apakah dia dianggap baik oleh syariat, diperintahkan melakukannya, kemudian amalan itu dipuji syariat, dan pelakunya dipuji ataukah tidak. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan yang ma'ruf. Maka sebaik-baik kema'rufan, sebaik-baik kebaikan itu adalah yang terwujud atau yang diwujudkan oleh seorang hamba adalah berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala secara umum. Yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala, inilah namanya ma'ruf. Lebih inti dari itu adalah tauhidullah, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kema'rufan yang utama dan pertama. Orang dikatakan dia melakukan yang ma'ruf kalau dia itu mempelajari tauhid, kalau dia itu memahami tauhid, kalau dia itu mengamalkan tauhid, kalau dia itu mendakwahkan tauhid. Ini adalah ma'ruf yang hakiki, ma'ruf yang sesungguhnya. Karena yang lainnya itu nanti para jamaah itu merupakan athar, merupakan samroh, merupakan efek, dampak dan buah dari tauhid ini. Siapapun di antara hamba yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kebaikannya adalah kebaikan yang hakiki, kebaikan sesuai dengan syariat,
itu ujung-ujungnya sumbernya adalah tauhid. Ujung-ujungnya sumbernya adalah tauhid. Orang misalkan membantu orang yang sedang kesusahan, ketika ditanya kenapa kamu lakukan itu, padahal kamu tidak dibayar, kamu tidak diberi upah, kenapa kamu bantu? Bahkan kamu mengeluarkan sesuatu untuk bantu itu. Ketika ditanya demikian, apa jawabannya? Ingin mendapatkan pahala. Pahala dari mana? Dari Allah. Berarti dia memahami tentang tauhidullah. Begitulah gambaran singkatnya para jamaah. Seharusnya seseorang ketika tahu sesuatu yang ma'ruf, ya, maka hendaklah dia segera untuk melakukannya dan memerintahkan kepada yang lainnya. Adapun yang kedua yaitu mungkar, maka sebaliknya. Yang namanya mungkar adalah yang dilarang oleh syariat. Dilarang syariat, menyelisihi syariat. Sesuatu yang itu dilarang syariat, sesuatu yang menyelisih syariat itu pasti akan mendatangkan madarat, pasti akan mendatangkan bahaya. Baik itu yang bahayanya terhadap diri seseorang itu, terhadap akalnya, terhadap fitrahnya, ya, di dunia maupun di akhirat. Itu namanya kemungkaran. Ya, kemungkaran pasti membawa madarat yang itu jelas-jelas adalah menyalahi syariat. Sehingga Imam Taimiyah, Ibnu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tentang mungkar ini sebagaimana mengatakan yang ma'ruf, beliau mengatakan satu nama yang mencakup segala apa saja yang Allah larang. Jadi yang dilarang Allah Ta'ala adalah mungkar, yang diperintahkan adalah ma'ruf. Nah, di sini para jamaah yang perlu ditekankan tadi, sesuatu yang itu ma'ruf maka ada standarnya. Dikatakan sesuatu adalah ma'ruf baik, ya, maka ada standarnya. Standarnya apa? Standarnya adalah Al-Quran was Sunnah, yang dianggap, yang dinilai baik oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah namanya ma'ruf. Maka dari penjelasan ini bisa disimpulkan, yaitu ketika menentukan sesuatu apakah itu ma'ruf atau mungkar, itu bukanlah yang menjadi tolok ukurnya adalah pelakunya, bukan. Misalkan ada seorang tokoh, bahkan tokoh agama, melakukan satu perbuatan, satu amalan, maka orang awam biasanya dia meniru. Kenapa kamu melakukan itu? Saya meniru tokoh itu. Apakah itu benar? Wong dia tokoh, masa salah? Ya, padahal bisa jadi salah, bisa jadi salah. Maka tolak ukurnya bukan seseorang, bukan pelakunya. Maka dari itu para jamaah, bahwasanya untuk menentukan yang ma'ruf dan menentukan yang mungkar itu bukan haknya pelaku, bukan haknya seseorang, tapi harus dikembalikan kepada syariat. Dikatakan ma'ruf karena syariat mengatakan ma'ruf, dikatakan mungkar karena syariat mengatakan mungkar. Syariat tiada lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya untuk memahami Quran dan Sunnah yang benar adalah menurut ala fahmi salafil ummah, menurut pemahaman salaf umat ini. Ya, jadi itulah para jamaah terkait dengan ma'ruf dan mungkar. Makanya kata yang tidak asing, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, maka ini adalah suatu hal yang sangat agung, yang sudah jelas standarnya, sudah jelas tolak ukurnya, yaitu Al-Quran was Sunnah. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Berikutnya adalah mengenai fadilah, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melakukan, mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu banyak keutamaannya.
Disebutkan di sini beberapa poin-poin yang tidak dijelaskan secara panjang lebar. Di antara keutamaannya, yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kewajiban yang paling penting di dalam Islam. Dikatakan kewajiban yang penting di dalam Islam karena memang dari sisi inilah Islam itu bertahan bahkan berkembang. Ya, tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya akan hilang. Jadi yang pertama adalah merupakan kewajiban yang paling penting di dalam Islam. Nah, dikatakan yang paling penting di sini para jamaah, ini kita harus memahami ketika ada suatu istilah-istilah. Amalan ini dikatakan paling utama, di sisi lain dikatakan paling utama, di sisi lain ada yang lain yang paling utama. Terus mana yang paling utama? Nah, maka kita jangan bingung dengan demikian. Ketika kita membahas suatu permasalahan, maka dikatakan paling penting itu tidak menafikan yang lainnya juga paling penting. Karena apa ya? Karena memang sedang topik pembahasannya di situ. Ini menunjukkan semuanya adalah penting. Semuanya adalah penting dan ada pada tempatnya sendiri-sendiri. Tempatnya ada sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada 3-4 hal yang dikatakan adalah paling penting, kalau kita teliti bisa jadi itu adalah waktunya berbeda-beda. Waktunya berbeda-beda. Ada saatnya paling penting adalah misalkan sholat atau berdoa. Berarti ketika saat sholat atau sholat itu berdoa. Ada saatnya paling penting adalah misalkan menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu. Ya memang itu ada masanya, waktunya untuk menyampaikan ilmu. Ada masanya ketika ada kemungkaran kita merubahnya. Saat itulah yang paling penting. Kalau orang misalkan melakukan kesalahan, kemudian tidak diingkari kesalahannya, hanya diperintahkan yang ma'ruf saja, bisa jadi kesalahannya tetap jalan. Ya, karena tidak tahu kalau itu salah gitu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini bahasa gampangnya satu paket. Ya. Tidak bisa dipisah. Yang penting amar ma'ruf dulu sajalah, nahi mungkarnya nanti saja. Enggak. Ya. Karena ada yang memakai metode itu. Dan itu tidak benar. Yaitu metodenya adalah yang penting amar ma'ruf, nahi mungkar, nantilah dia berubah sendiri. Bagaimana orang akan berubah kalau dia tuh nggak ngerti itu salah gitu loh. Sehingga akhirnya campur. Yang benar dilakukan, yang salah juga dilakukan. Akhirnya malah apa? Malah kabur, ya, malah kabur. Ini yang tidak benar demikian. Jadi ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan sebab keutuhan, keselamatan dan kebaikan bagi umat. Dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar ini para jamaah, umat ini bisa utuh, selamat dan baik. Kenapa dikatakan umat ini bisa utuh, selamat dan baik? Ya karena kalau misalkan ada perselisihan antara dua kelompok, kemudian dibiarkan begitu saja, apakah perselisihan akan selesai? Ya tidak akan selesai. Maka harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, didudukkan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar maka dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Nah, sehingga nanti tahu yang salah ini dia minta maaf pada yang melakukan kebenaran ini. Maka itulah kebaikan untuk umat. Yang ketiga, keutamanya adalah menghidupkan hati. Bisa menghidupkan hati. Ingat bahwasanya kita kalau belajar tentang tazkiyatun nafas, ya, maka diistilahkan ada namanya qalbun salim atau qalbun sahih, yaitu hati yang selamat atau hati yang sehat. Ya, namanya hati selamat, hati sehat, maka berarti dia akan tumbuh berkembang dengan baik. Nah, tumbuh berkembang dengan baik. Maka hati ini ketika dibiarkan, tidak dibiasakan melakukan kebaikan demi kebaikan, lama kelamaan akan mati bisa jadi. Apalagi dia melakukan keburukan. Ya, salah satu amalannya
amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa menghidupkan hati. Karena apa? Bahasa kita itu hati ini semakin peka. Semakin peka, khususnya bukan hanya urusan peka sesama saja, peka terhadap din, peka terhadap masalah agama. Ya, peka terhadap masalah agama. Itu ada orang dia itu misalnya akan perbuatan salah, kita bisa menilai, oh itu salah. Ya, seharusnya demikian. Meskipun kita belum katakanlah menindaklanjuti itu, hati kita tahu, kita memiliki pemahaman itu perbuatan salah, seharusnya demikian. Maka apatah lagi kalau kita lakukan dengan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka semakin meyakinkan hati kita bahwasanya perbuatan itu memang salah dan yang benar bukan seperti itu, yang benar adalah seperti ini. Nah, ini akan bisa hati menjadi hidup, ya, berkembang. Yang keempat, yaitu sebagai sebab datangnya pertolongan, kemuliaan dan diberikannya kedudukan di bumi ini. Jadi sebagai sebab datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Nanti mungkin di bagian akhir ada yang menjelaskan tentang ini. Yang kelima adalah keutamanya amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Mungkin kita ingat bahwasanya di dalam hadis dikatakan setiap sendi ini memiliki sedekah. Ya, di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam, menolak mara bahaya. Ya, kalau ada kemungkaran segera diingkari, maka bahayanya akan hilang, tidak semakin bertambah besar. Tapi kalau dibiarkan, asalnya kecil kemungkaran itu bisa menjadi semakin besar. Pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Ya, ada orang dia itu memang memiliki kebiasaan ini, yaitu dia itu senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Maka Allah banyak menolong mereka, menolong orang semacam ini. Menolong dalam apa? Mungkin diberi kemudahan di dalam masalah rezeki, atau ditolong terhindar dari bahaya dan macam-macam. Yang kedelapan, keutamanya amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sifat orang mukmin yang saleh. Sifat mukmin yang saleh, jelas orang mukmin yang saleh adalah tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Yang kesembilan, merupakan jihad yang paling utama. Maka dikatakan tadi di atas adalah paling penting, di sini dikatakan jihad. Karena di antara bentuk jihad, ya, itu adalah dengan lisan, ya, dengan lisan, yaitu dengan menyampaikan al-haq ini. Yang ke-10 adalah merupakan sebab dihapuskannya dosa. Bisa dihapuskannya dosa. Orang ketika dia itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka bisa mendatangkan dihapuskannya dosa oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah perkataan yang paling baik dan seutama-utamanya amal, karena memang lebih banyak yang dilibatkan adalah lisan. Amar ma'ruf ini adalah dengan lisan, maka ini adalah perkataan yang paling baik. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Sebaliknya, apa dampak buruk atau dampak jelek ketika tidak dilaksanakannya amar ma'ruf nahi mungkar ini? Apa akibat buruk, dampak jeleknya itu apa? Yang pertama adalah mendapat laknat dari Allah Ta'ala. Mendapat laknat dari Allah Ta'ala. Nanti insya Allah juga ada dalil yang di belakang. Kemudian orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia mendapatkan celaan dan hinaan. Tidak dimaksudkan dihina oleh manusia, tapi dihina oleh din, oleh agama ini. Ya, mungkin dia ketika meninggalkan aman-aman saja, tahu kemungkaran bisa merubah, tapi dia diam saja, tidak mau merubahnya, mungkin dia aman saja. Memang cari aman, memang cari aman.
Tapi ini adalah merupakan kehinaan, ya, kehinaan pada keagamaannya atau keimanannya. Akibat berikutnya kalau dia tidak mau merubah ini, bertambahnya kerusakan di muka bumi ini, ya, kerusakan semakin banyak, dan pengaruh jelek lainnya akan mendapatkan ancaman hukuman dari Allah Ta'ala, akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Jadi karena ada kemungkaran, kalau tidak segera dirubah maka semakin berkembang, maka musuh-musuh Islam yang akan menguasainya. Juga orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar itu akan terhalang, yaitu dikabulkannya doanya, ya, doanya akan terhalang. Karena apa ya? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir adalah bisa membuat hati ini sakit, bahkan mati. Kalau tadi menghidupkan hati, ini bisa jadi menyakitkan hati, bahkan mematikan hati. Itulah para jamaah tentang keutamaan dan juga sebaliknya mengenai dampak buruknya. Nah, kita kembali kepada hadis yang kita bacakan terkait dengan melihat kemungkaran. Maka di situ ada tingkatannya. Ada tingkatan bagaimanakah amar ma'ruf nahi munkar ini. Sebelum kita bacakan, ada perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensyaratkan kepada umatnya untuk mengingkari kemungkaran, agar dengan pengingkarannya itu tergapai yang namanya yang ma'ruf. Kalau kemungkaran dihilangkan, maka yang datang adalah ma'ruf, yang itu Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, yang beliau tekankan di sini yaitu apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar, ya, menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar, maka boleh katakan, ya, ini nanti supaya kita hati-hati, tidak, pokoknya yang penting nggak pernah mungkar, tapi lihat dampaknya, lihat nanti kira-kira hasilnya apa. Maka kalau menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar dan lebih dimurkai Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan saat itu, meskipun itu jelas-jelas kemungkaran. Tapi kalau diingkari, dampaknya lebih parah kemungkarannya, maka tidak dilakukan. Nah, ini dijelaskan lebih detail. Yang pertama adalah kalau orang itu ingin mengingkari kemungkaran, yang pertama harus dia paham, dia tahu tentang yang namanya al-mungkar, tahu tentang yang namanya kemungkaran itu sendiri. Kalau dia nggak ngerti kemungkaran, apa yang mau diingkari? Ya, makanya kita kembali ke awal, yang namanya kemungkaran adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat ini. Maka dia harus paham itu dilarang. Jangan sampai itu dilarang karena apa? Ya karena oleh masyarakat dianggap tidak baik. Ya, dilarang oleh masyarakat tertentu. Oleh syariat ternyata tidak apa-apa. Ya, jangan. Maka harus dipastikan itu adalah kemungkaran menurut syariat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ini. Kalau tidak mengetahui kemungkaran yang pasti, ya apa yang mau diingkari? Ya, apa yang mau diingkari? Kemudian yang kedua, kalau sudah mengetahui kemungkaran, maka hendaklah mengingkari, sebenarnya dalam hadis adalah dengan tangan atau dengan kekuasaan dan syarat-syaratnya. Di antaranya dengan tangan atau syarat adalah kekuasaan. Misalkan seorang pemimpin, ya, dia seorang pemimpin, maka dengan kekuasaannya atau dengan kemampuannya karena dia memiliki ilmu maka dengan kemampuannya, ya, atau dia memiliki ilmu juga dengan hikmah, ya, dengan hikmah. Artinya kalau dia melakukan dengan tangannya, beberapa hal ini harus dimiliki.
jelas-jelas dia punya kekuasaan, juga kemampuan, juga hikmah, pemahaman, dan harus jauh dari hawa nafsu. Ya, jauh dari hawa nafsu, bukan karena ingin apa? Balas dendam. Kadang ada orang itu dia itu mengingkari kemungkaran karena apa? Karena yang berbuat mungkar itu dulu musuhnya. Dulu adalah musuhnya. Sudah lama dia dulu karena tidak berani, sekarang sudah jalan sekian tahun dia berani, oh itu dulu musuh saya. Ya, jadi ada hawa nafsu ingin balas dendam. Ya nanti malah maksudnya benar tapi ternyata ada unsur yang salah, yaitu balas dendam. Maka jauhkan dari hawa nafsu ini. Maka kalau punya kemampuan dengan tangan atau kekuasaan, lakukan. Adapun yang kedua dengan lisan, ya dengan lisan. Bagaimanakah dengan lisan ini? Ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin perlu kita ketahui. Dengan lisan, yang pertama adalah memberikan pengertian dan pelajaran dengan lemah lembut. Memberikan pengertian dan pelajaran dengan lemah lembut. Ngomongnya yang lembut, bicaranya yang lembut. Jangan mengira-ngira dengan bicara yang kasar. Bicara yang kasar, ya tidak akan diterima nanti. Maka sampaikan dengan cara yang lembut. Ini dengan lisan demikian. Kemudian yang kedua yaitu melarang dengan cara memberikan pelajaran dan nasihat. Jadi tidak langsung melarang, ini tidak boleh. Tapi bagaimanakah kita memberikan nasihat, tapi isinya ternyata larangan. Isinya ternyata larangan. Jadi tidak hanya sekedar kamu tidak benar, kamu salah, tidak gitu. Tapi diberikan bagaimanakah kita mengolah bahasa berupa nasihat ini, tapi isinya mengingatkan dia itu salah. Ya, dia adalah salah. Kemudian yang ketiga adalah harus memiliki ketegasan. Salah katakan salah, ya benar katakan benar. Tegas di sini tapi dengan cara lemah lembut tadi itu. Ya, caranya tetap lemah lembut tapi tegas. Tidak bahasanya pelin-pelan. Orang kalau dia itu biasanya sungkan, nanti bahasanya jadi pelin-pelan. Ketika dikatakan kamu itu yang kemarin sebenarnya tidak boleh, tapi masa gini aja nggak boleh, ya sudahlah tidak apa-apa. Pokoknya jangan banyak-banyak. Ya, saya mengatakan tidak boleh, tapi ketika dibantah oleh yang diingkari, masa gini aja tidak boleh, ya wis lah, pokoknya jangan banyak-banyak. Nah ini akhirnya nggak tegas gitu ya. Maka ini akhirnya jadi pelin-pelan. Jadi pelin-pelan. Nah, ketegasan itu bisa dibarengi supaya mantap itu dengan cara menakut-nakuti akan adabnya Allah Ta'ala, akan siksanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, ada yang namanya sifat di dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tarhib wa tarhib. Ya, dengan cara tarhib wa tarhib. Tarhib itu memberikan rasa takut dan targhib memberikan motivasi. Ya. Orang itu ketika dia itu melakukan kesalahan, jangan dia diberi hal-hal yang menyenangkan, diberi rasa takut. Misalnya perbuatan salah, awas ya, kamu kalau salah nanti akibatnya begini-begini, itu berat. Itu ancamannya itu sangat berat sekali. Kamu di dunia seperti ini, di akhirat apatah lagi. Ya. Tapi kemudian berikan dorongan. Kamu masih ada waktu. Ya. Waktu masih panjang. Maka jangan putus asa. Perbaiki dan perbaiki. Nah, itu diantara prinsipnya adalah tarhib wa targhib. Yaitu memberikan rasa takut, kemudian memberikan motivasi. Baru kemudian yang terakhir para jamaah, ketika dengan lisan ini tidak mampu, maka dengan hati. Maka dengan hati. Wa dzalika ataful iman, nanti kita bahas di bagian akhir lagi insyaallah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari tingkatan kita di dalam amar nahi munkar, ini sepertinya porsi yang ada di kita. Maka untuk yang pertama ini biasanya orang-orang khusus. Orang khusus artinya orang punya jabatan, punya kedudukan, seorang tokoh. Dan itu tidak banyak orangnya. Orangnya tidak banyak.
Tapi kalau yang kedua dengan lisan atau dengan tulisan, ini banyak yang bisa melakukannya. Inilah yang harus kita ambil. Ya, kita upayakan, kita usahakan dengan cara ini. Ya, karena tadi ada poin-poin yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita mau nasihati secara langsung mungkin nggak lancar ya. Kita kadang-kadang nggak biasa ngomong itu kan nggak lancar. Ya mau ngomong itu juga bingung gimana. Ya sudah, pakai tulisan juga boleh. Tapi para jamaah, tulisan itu tidak mewakili yaitu ekspresi seseorang. Ya, kita menulis sesuatu yang maunya kita adalah demikian sampai kepada sang pembaca bisa jadi maknanya lain. Bisa jadi maknanya lain. Makanya ini yang terpenting bagi kita adalah bagaimanakah bisa langsung dengan lisan secara langsung. Jadi kalau memang tidak memungkinkan dengan tulisan itu bisa cukup mungkin kita meminta waktu. Ketika tidak bisa ketemu langsung, kita dengan tulisan, kapan ada waktu longgar, bolehkah saya ketemu dengan antum ya? Mungkin kita bisa ngobrol, saya bisa ngobrol, ada yang perlu saya sampaikan. Gitu aja. Tidak menyampaikan langsung nahi mungkarnya itu apa? Kalau sudah ketemu baru nanti disampaikan. Supaya bisa apa? Kena. Karena kalau kita menyampaikan di dalam tulisan, antum itu saya dengar seperti ini, saya lihat seperti ini, katanya seperti ini, seperti itu. Jangan seperti itu, soalnya seperti ini. Yang baca ya nanti persepsinya lain, persepsinya bisa jadi lain. Maka hati-hati, bahasa tulisan itu tidak mewakili ekspresi seseorang. Ya, maka usahakan bisa secara langsung. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Berikutnya kita masuk kepada hukum. Hukum di dalam mengingkari kemungkaran. Ada dua hukum di dalam mengingkari kemungkaran, yaitu yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Yaitu berdasar dari hadis yang kita bahas, maka di situ nanti terbagi ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang pertama adalah yang fardu kifayah dulu. Fardu kifayah selain berdasarkan hadis yang kita bacakan, juga di dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, tidak seluruhnya ya. Hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat. Apa tugasnya? Yad'una ilal khair. Hendaklah mereka itu menyeru kepada kebaikan. Berdakwah. Berdakwah. Namanya berdakwah adalah mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Berarti ini sifatnya orang yang muflih, sifatnya orang yang beruntung adalah dia yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, di sini menunjukkan hukumnya fardu kifayah di mana? Ada kata yaitu wal takum minkum ummatun. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, maksudnya ini adalah hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini. Namanya segolongan umat berarti tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Kita tahu fardu kifayah adalah ketika tidak ada satu pun yang melakukan, yang dosa siapa? Seluruhnya. Tapi kalau ada sudah segolongan umat, sebagian yang memegang ini, maka yang lainnya sudah tidak berdosa lagi. Maka dikatakan wal takun minkum, maka hendaklah ada di antara kalian, minkum yaitu dari di antara kalian, ini menunjukkan sebagian segolongan umat. Maka ini menunjukkan hukum dari ayatnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini para jamaah, ini khususnya ditujukan
adalah kepada pemerintah, yang artinya hendaklah pemerintah itu dia memiliki wadah-wadah, memiliki lembaga-lembaga, memiliki badan-badan yang di situ ditugasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, agar rakyatnya nanti terbebas dari dosa. Kalau misalkan tidak ada yang menangani, ya kemungkaran dibiarkan saja, tidak yang menangani, ya jadi dosa semuanya. Maka kalau kita melihat di Saudi, maka ada namanya yaitu pasukan atau bagian yang amar ma'ruf nahi mungkar. Memang itu adalah suatu badan yang dimana ditugasi memang untuk senantiasa keliling di negeri Saudi itu untuk mencegah, untuk menyampaikan, ya intinya kalau kemungkaran langsung dicegah. Bahkan di sana yang namanya perdukunan bisa dikatakan tidak ada. Dalam arti tidak ada di sini adalah kalau ada pasti ditangkap kalau ketahuan, ya. Nggak berani di sana terang-terangan untuk mendukun, itu nggak berani, ya, akan ditangkap, ya. Maka dari itu ini adalah dikatakan bagaimanakah ada lembaga yang dia itu ditugasi untuk hal tersebut. Ketika itu sudah ada, maka yang lainnya gugur, kewajibannya adalah sudah gugur. Tapi sebaliknya kalau misalkan itu tidak ada, ya terbebankan oleh semua umat ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini kalau dengan tangan, yaitu merubah kemungkaran dengan tangan, maka ini lebih dominan ke pemerintah, kepada pemerintah. Kalau sudah ada ditegakkan badan-badan itu, maka sudah gugur kewajiban yang lainnya. Adapun kalau misalnya tidak ada, ya berarti tanggung jawab semuanya, tanggung jawab semuanya. Kemudian mengingkari kemungkaran dengan lisan, ya, tangan dan lisan. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, hampir saja orang-orang yang hidup di antara kalian kemudian ia melihat kemungkaran, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya saja Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia benci kepada kemungkaran tersebut. Maknanya para jamaah, bosnya beliau mengatakan kemungkaran ini semakin lama semakin berkembang, semakin banyak, semakin merajalela. Sehingga beliau mengatakan hampir saja ketika ada kemungkaran tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa merubah. Tapi beliau katakan bahwasanya tapi Allah tahu bahwasanya hati-hati kaum muslimin adalah mereka benci dengan hal itu. Artinya hanya bisa dengan merubah dengan hati saja. Nah, di dalam sebuah hadis yang hasan dari Abu Dawud yang bersumber dari Al-Ars bin Amir Al-Kindi, Rasul bersabda, idza umilatil khati'ah bil ardi, ketika kesalahan itu dilakukan di bumi ini, kana man syahidaha karihaha wa qala maratan angkaraha. Kalau ada suatu kesalahan, kemungkaran dilakukan di muka bumi ini, kemudian ada orang yang dia itu menyaksikan kemungkaran tersebut, kemudian dia kariha, membencinya. Riwayat lain adalah angkara, yaitu mengingkarinya. Kalau ada kemungkaran dia melihat, ya ini ada lafadz yaitu syahidah, melihatnya, sebagaimana dalam hadis kita man ro'a, itu melihat, bukan hanya cerita saja enggak, tapi melihat kemungkaran kemudian dia membencinya atau mengingkarinya. Maka dikatakan oleh beliau kaman ghaba anha, maka berarti itu artinya seperti dia itu tidak melihatnya, karena sudah diingkari kemungkaran yang dia lihat, dia ingkari, maka seakan-akan dia sudah tidak melihatnya karena sudah dilakukan tugasnya. Tapi sebaliknya, waman ghaba anha, siapa yang tidak melihat kemungkaran, dia tidak tahu sendiri kemungkaran tersebut,
tapi diinformasikan padanya, oh di sana ada kemungkaran ini dan itu. Farodiyaha, tapi dia ridho saja, biarkan gitu aja, masa nggak boleh? Ya itu sudah kebiasaan sana. Ya apa namanya, bahasanya dia itu ridho, nggak ada pengingkaran begitu. Maka boleh katakan kana kaman syahidaha, maka dia seperti orang yang melihat tapi tidak mengingkari. Nah, di sini para jamaah menunjukkan bahwasanya kalau ada suatu kemungkaran, hendaklah kita merubahnya semampu kita, Jadi ini adalah pembahasan yang terkait dengan fardu kifayah, bahwasanya hendaklah senantiasa ada kemungkaran itu orang yang merubah. Kalau kita tidak mampu, bagaimana? Ya kita sampaikan kepada yang berwenang. Ibarat ada kejahatan massal, ya kejahatan massal, kita mau merubah tidak bisa, ya sampaikan kepada yang berwenang yang untuk merubah hal itu. Berarti kita merubahnya tidak secara langsung. Itu yang kita bisa lakukan, Adapun yang kedua para jamaah yaitu fardu ain. Hukum yang kedua adalah fardu ain. Dari lafaz hadis yang kita sebutkan sejak awal, di situ ada kata-kata fal yughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Jadi man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu, maka hendaklah dia merubah. Al aslu fil amri lil wujub, bahwasanya asal dari perintah adalah wajib. Ini diarahkan kemana wajibnya ini? Yaitu wajib bagi setiap individu yang melihat kemungkaran tersebut, ya. Tapi berarti ada 3. Fal yughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa bi qalbi. Entah merubah dengan tangan, entah merubah dengan lisan, entah merubah dengan hati, yang penting harus merubah. Itu wajib ainnya di situ. Ya. Kalau boleh lebih mudahnya, kewajiban kita akan gugur dari fardu ain ini kalau kita membencinya. Kalau kita tidak membenci, ya sudah, berarti kita dosa. Ya, maka dengan membenci itu sudah melaksanakan fardu ainnya. Ya, fardu ainnya di situ. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah asalnya fardu kifayah, tapi bisa jadi fardu ain. Ya, fardu ain ketika kapan? Ketika ada satu kemungkaran, tidak ada yang tahu kecuali orang yang ini saja, orang yang melihat ini saja. Ya, dan dia bisa merubahnya. Kalau bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, maka fardu ain baginya untuk bisa merubahnya. Jadi merubah di sini sekali lagi para jamaah tetap ada 3 tahapan, yaitu dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Maka ketika kita benci itu tanda kita merubah dengan hati. Ya, tanda merubah dengan hati artinya apa? Artinya kita tidak ridho terhadap perbuatan tersebut. Nah, maka dikatakan adalah fardu ain itu adalah yang demikian ini. Sehingga jangan sampai kita tidak benci sama sekali, jangan. Ya, maka minimal harus benci itu. Ayo ikhwah azani wazakallah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya merubah dengan hati merupakan kewajiban. Merubah kemungkaran dengan hati adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Adapun kalau dengan tangan atau dengan lisan itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Maka dengan hati itu fardu ain, kalau dengan tangan dan lisan fardu kifayah. Itu kesimpulannya demikian. Ada sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Rasulullah sabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaktiruna ala ayyughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku ayya ummahumullah minhu biiqab." Ini berkaitan dengan yang tadi kita katakan, yaitu dampak kalau orang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar.
Ma min qaumin, tidaklah ada suatu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang dilakukan di tengah-tengah mereka kemaksiatan. Dalam satu kaum ada di dalamnya perilaku kemaksiatan. Yaqdiruna ala ayyughayyiru, kaum itu sebenarnya dia bisa merubah, mampu untuk merubah. Summa lam yughayyiru, tapi mereka tidak mau merubahnya. Mampu untuk merubah tapi tidak mau merubahnya. Apa yang terjadi? Illa yushiku, melainkan hampir saja ayya ummahumullahu minhu bi'iqab, hampir saja Allah menurunkan hukuman seluruhnya kepada mereka. Ya. Dan ini bisa dikatakan hampir saja. Tapi kenyataannya memang sudah Allah lakukan. Kita lihat para jemaah ketika ada musibah, bencana alam. Ya, bencana alam, apakah itu gempa bumi, banjir, tsunami dan macam-macam. Apakah yang wafat, yang meninggal semuanya orang buruk? Semuanya orang tidak baik? Ya, campur di situ. Ya, ada yang baik, ada yang tidak. Kenapa Allah juga mematikan orang yang baik? Yaitu diantaranya ada kemungkaran, tidak mau merubahnya. Tidak mau merubahnya, ya sudah kena dampak, akhirnya demikian. Inilah dampak buruknya kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Maka usahakan kita semaksimal mungkin, kalau dengan hati pasti harus, maka paling tidak dengan lisan. Ini yang harus kita upayakan. Ya, apatah lagi mampu dengan tangan. Kemudian riwayat yang lainnya para jamaah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yas'alul abda yaumal qiyamah hatta yaqula ma mana'aka idra'aital munkar an tunkirah, fa idza laqqana Allahu abdan hujjatahu qala ya rabbi rajautuka wa fariktu minan nas. Innallaha, sungguh Allah Ta'ala, la yas'alul abda yaumal qiyamah, sehingga Allah Ta'ala nanti di hari kiamat pasti akan menanyai seorang hamba. Ini tanda atau petunjuk para jamaah bahwasanya nanti setiap hamba akan ditanya oleh Allah Ta'ala secara langsung. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan Allah ngajak bicara langsung bila turjuman, tanpa penerjemah. Ya, nggak bisa bayangkan bagaimana. Maka itu jangan dibingungkan, artinya bahwasanya kita harus siap dengan pertanyaan tersebut. Allah akan menanya pada seorang hamba di kiamat nanti, di antara pertanyaannya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, itra'aital munkar antun kirah, kamu melihat kemungkaran tapi kamu tidak mengingkarinya. Kenapa kamu tidak mengingkarinya? Ya, maka beliau katakan, fa'idha laqanallahu abdan hujjatah, kalau Allah telah mengajarkan hujah kepada hambanya, ya, qal, maka dia akan mengatakan, hamba yang ditanya ini akan mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, rajautuka, aku berharap kepadamu, wa fariktu minan nas, dan aku tinggalkan manusia. Artinya apa di sini? Dia mau merubah tidak bisa, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan juga tidak bisa, akhirnya dengan hati. Nah, dengan hati diantaranya bukan berarti benci tok, tapi dia meninggalkan tempat tersebut. Dia meninggalkan tempat tersebut. Maka dari itu yang diantara indikasi dengan hati, kalau ada suatu kemungkaran di situ kita mengingkarinya, ya kita jangan di situ, pindah ke tempat lain atau tinggalkan tempat tersebut. Tidak kemudian tetap orang ini ngobrol tentang kemungkaran, kita nebeng di situ, tetap ngobrol di situ, enggak. Itu namanya ridho, namanya ridho. Loh, enggak, saya benci kok. Ya, benci kok tetap di situ, ya tinggalkan kalau benci, kan begitu. Nah, inilah para jamaah, tanda benci dengan hati adalah dengan meninggalkannya. Juga dalam riwayat yang lainnya, Rasul pernah berkhutbah, dalam salah satu khutbahnya, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaqqin idza alimah. Ketahuilah, jangan sekali-kali tercegah oleh kalian karena haibatun nas, karena
rasa sungkan, wibawanya manusia sehingga kita sungkan. Janganlah menghalangi kalian ketika sungkan kepada seseorang ayyaqula bihaq, untuk mengatakan yang hak, idza alimahu, jika dia mengetahui kebenarannya. Artinya orang yang disungkani itu melakukan kesalahan, maka jangan sungkan kita untuk mengingatkannya kalau itu memang salah. Ya, tetap katakanlah kepada dia kalau emang itu sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang salah oleh orang yang disegani. Dan riwayat lain dikatakan bahwasanya qulil haqqa walau kana murran. Ya, katakan yang benar meskipun itu pahit. Meskipun itu pahit. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan fa innahu la yuqarribu min ajal wa la yubaidu min rizqin ay yaqula bi haqqin aw yadhkura bi adim. Orang yang dia itu mengatakan yang hak meskipun pada orang yang disegani, kan kadang-kadang sungkan ya ngomong pada majikan, pada pembesar itu kan sungkan. Sebenarnya boleh, bisa, tapi dia sungkan gitu loh. Maka dikatakan oleh beliau, kalau kita berani mengatakan kepada orang yang kita segani dia ketika melakukan kesalahan, kita tahu itu salah, fa innahu la yuqarribu min ajal, karena demikian itu tidak mendekatkan kepada ajal. Artinya karena sungkan, apalagi takut begitu ya. Ya, sungkan ini, kalau takut nanti beda. Kalau ini hanya sungkan aja, bisa dia mengatakan tapi sungkan. Maka dikatakan tidak mendekatkan kepada ajal. Artinya tidak kemudian ketika melakukan ini kemudian nanti dihukum mati misalkan demikian. Kalaupun dihukum mati itu bukan karena dia, tapi karena Allah menentukan demikian. Ya. Wala yubaidu min rizkin, dan tidak menjauhkan dari rizki, tidak mengurangi rizki. Ibaratnya nanti kemudian setelah menasihati dicopot jabatannya, ya rizki bukan dari dia, ya bisa yang lain dari Allah Ta'ala begitu. Ketika apa? Ayyaqula bihaqqin, ketika mengatakan yang hak, au yadhkura bi adim, atau mengingatkan perkara yang besar. Di sini para jamaah disimpulkan bahwasanya orang yang dia itu memiliki wibawa, memiliki katakanlah orang tokoh dan terkemuka, kemudian melakukan kemungkaran sehingga disegani oleh banyak orang karena ketokohannya itu, maka bagi orang yang dia itu mampu, bisa untuk mengatakannya, maka harus dia mengatakannya. Tapi kalau misalkan beda lagi kalau orang itu ditakuti ini membawa konsekuensi, kalau kita melakukannya bisa jadi ancamannya nanti lebih jelas. Misalkan kepada seorang penjahat yang jelas-jelas dia itu penjahat yang besar, kemudian kita mau ingkarul mungkar kepada dia, datang kepada dia, kemudian kita katakan kamu itu seorang penjahat, banyak bunuh begini, ya kita jadi berikutnya nanti akan jadi dibunuh berikutnya. Ya, kalau kita sudah tahu demikian, ya jangan nekat, ya jangan nekat. Nah, kalau jelas-jelas dia seorang penjahat, maka kita ya menjauh bukan karena bukan karena takut dalam arti adalah sesama manusia, karena sifatnya memang demikian. Maka ini takut yang dibolehkan. Takut kepada orang-orang yang benar-benar jahat, takut kepada binatang yang buas, itu adalah takut yang wajar, yang tabii. Ya, maka kita boleh untuk menjauh darinya. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Kemudian dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ini perkataan yang bagus dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala berkata, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku memerintah kebaikan kepada penguasa dan melarangnya dari kemungkaran. Jadi ini ingkarul mungkar kepada penguasa. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an? Beliau mengatakan, jika kamu takut dia akan membunuhmu, jangan kau lakukan. Ya, kalau kamu takut
nanti akan dibunuh karena dia penguasa, jangan kamu lakukan. Diulangi pertanyaan ini kedua kalinya, maka jawaban Ibnu Abbas tetap, yaitu kalau kamu jika engkau takut dia akan membunuhmu, jangan kamu lakukan. Sampai 3 kali, kemudian terakhir beliau mengatakan, jika engkau memang harus melakukannya, maka kerjakan secara 4 mata. Ya, kalau ingin menasihati seorang pemimpin, hendaklah dilakukan dengan sendiri, 4 mata 2 orang. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas juga, Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyan sakhalidi sultan fala yubdihi ala niyatan walakin ya'khudhu biyadih wa yahlu bih fa in qabila minhu fadak wa illa kana qad addalladhi alaihi. Nyarinya man arada ayyan sakhalidi sultan, barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, memiliki sultan, memiliki kekuasaan, fala yubdihi ala niyatan, jangan menampakkan secara terang-terangan. Ya, bagaimana caranya? Walakin ya'khudhu biyadihi, tapi hendaklah dia pegang tangannya, fayahlu bihi, kemudian menyendiri 2 orang saja. Fa in qabila minhu, kalau ketika sendiri dinasihati, diberitahu kesalahannya, dia menerima, fadak, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, kalau dia tidak mau menerima yang kita sampaikan, kana qad addalladzi alaihi, kau telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadamu. Hadis ini para jamaah merupakan hadis yang besar, adalah hadis yang sahih riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnahnya dan yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimanakah cara menasihati penguasa. Cara menasihati penguasa. Ini dipertegas di dalam 2 hadis yang lainnya. Rasul bersabda, yaitu afdalul jihad man qala kalimata haqqin inda sultanin jair. Yang artinya jihad yang paling utama adalah orang yang mengucapkan kalimat yang hak, yang benar kepada pemimpin yang zalim. Senada dengan itu lafadznya afdalul jihad, sebaik-baik jihad, seutama jihad, kalimatu adlin inda sultanin jair, yaitu mengatakan keadilan kepada pemimpin yang zalim, jair. Catatannya para jamaah, janganlah 2 hadis yang terakhir ini kemudian salah dalam penempatan. Kadang ada orang menasihati penguasa itu nasihat terbuka, surat terbuka, ya, atau nasihatnya di hadapan khalayak ramai, sultannya tidak ada, rajanya, presidennya, gubernurnya, wali kotanya tidak ada, yang dinasihati tidak ada, tapi disampaikan kepada yang lainnya. Ya nggak masuk sama sekali. Di sini jelas-jelas jihad yang paling utama adalah kalimatul haq inda, yaitu di sisi penguasa yang jair, yang dolim. Artinya langsung bagaimana hadis yang sebelumnya tadi, ya, diajak bersendirian kemudian disampaikan. Sehingga bukanlah dikatakan sebagai suatu nasihat, ya, atau amar ma'ruf nahi mungkar ketika orang mengatakan kesalahan seorang pemimpin di hadapan khalayak ramai. Khalayak ramai itu bukanlah nasihat, bukanlah dakwah, bukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu namanya mengumbar aib, ya, namanya mengumbar aib, bahkan dosa, ya, bahkan dosa. Kenapa ini terjadi berjamaah? Ya alasannya adalah karena kita tidak mungkin ketemu presiden, itu nggak mungkin. Ketemu raja itu karena tidak mungkin, nggak mungkin mengamalkan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ya kalau tidak mungkin ya sudah, semampunya apa, kan begitu. Ya kita pakai tulisan boleh dikirimkan, nanti nggak nyampe kalau pakai tulisan. Ya kenapa bilang nggak nyampe? Ya karena ada ini, itu kan kekhawatiran saja. Selama kita menulis surat, kemudian kita kirimkan, sampai tidak sampainya sudah bukan urusan kita, ya. Tapi kita sudah berusaha dengan melakukan hal itu. Ada sebuah kisah tentang Syekh bin Baz insyaallah rahimahullah taala, ketika beliau ditanya oleh seseorang, wahai Syekh,
apakah engkau tidak menasihati Raja Saudi ketika melakukan ini dan itu? Sebelumnya beliau tidak pernah mau menjawab, karena didesak, akhirnya mengatakan qad fa'altu, sudah aku lakukan. Ya, artinya beliau tidak mau menjawab sebelumnya, artinya sudah dilakukan tapi tidak disebar-sebarkan. Beda sekarang, mau melakukan keluar-keluar dulu. Nah, ini yang sekarang demikian. Minggu depan kita akan datang ke Istana Presiden, mau memberikan pernyataan ini dan ini dan ini. Belum dilakukan sudah pengumuman terlebih dahulu. Nanti akhirnya tidak jadi. Ketika jadi, akhirnya mengatakan hal yang tidak benar. Waliyadzubillah. Maka ini penting para jemaah, khususnya untuk mengingkari kemungkaran terhadap penguasa, perkara yang besar. Perkara yang besar dan boleh dan bisa dikatakan bahwasanya itu bukan tugas pribadi kita. Bukan tugas pribadi kita. Sudah ada yang lebih afham, yang lebih paham daripada kita, yang lebih alim daripada kita. Maka bagi kita tugasnya apa? Doakan. Doakan kebaikan kepada pemimpin kita supaya mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, diberi istiqomah di dalam kebaikan, kebenaran, ya, dijauhkan dari berbagai macam perbuatan yang buruk dan yang lainnya. Itulah doa kita yang baik untuk para penguasa. Semoga Allah mudahkan apa yang kita upayakan, kita usahakan, khususnya terkait dengan amalan-amalan kita di dalam ma'ruf nahi munkar ini. Dan untuk pembahasan ini, al-afu minkum, mohon maaf, ini kita cukupkan sampai di sini dulu, hanya separuh saja. Ya, insya Allah pada kesempatan lainnya akan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Ustaz, jika kita di suatu instansi kemudian kita menemukan hal yang tidak sesuai, misalkan ada korupsi berjamaah dan sebagainya, tetapi ketika kita akan berbuat sesuatu dikhawatirkan menyulitkan kita nantinya, misalkan kita akan dimutasi dan sebagainya, bagaimana sebaiknya Ustaz? Nah, ini real, apa yang ada di lapangan memang demikian. Ketika ada seorang pegawai, dia mengetahui kemungkaran yang ada di kantornya, maka ketika dia akan melakukan suatu kemungkaran, bisa jadi akibatnya dia itu akan dimutasi dan yang lainnya. Taib. Yang pertama adalah kedudukan dia sebagai apa? Kedudukan dia sebagai apa? Yang artinya ketika kedudukan dia itu katakanlah tidak dekat dengan seorang pemimpin dari sisi level, ya. Dari sisi level artinya ngomong nggak dianggap, nggak ngomong apalagi begitu, ya. Maka ketika dia itu ngomong nggak dianggap, ya nggak ngomong apalagi, maka cari orang yang kira-kira dekat dengan orang yang melakukan keburukan ini, atau mungkin pemimpinnya atau siapa. Jadi kita pakai wasilah, pakai sarana orang lain untuk menyampaikan kesalahan tersebut yang kemungkinan orang ini bisa menyampaikan kepadanya, ya, ketika kita memang tidak memiliki kemampuan itu. Tapi kalau kita misalkan memiliki power, memiliki kekuatan, ibaratnya begini, ada seorang, misalkan dia itu seorang bendahara, ya, seorang bendahara, dia itu kemudian mengetahui alur keuangan, kemudian pemimpinnya ini melakukan tindakan yang salah, ini itu, maka boleh seorang bendahara ini langsung mengingatkan, kalau Bapak pemimpin melakukan ini, maka nanti akibatnya akan seperti ini, ya, akan rusak seperti dan seperti itu. Maka kalau kita mengetahui keilmuannya seperti itu, maka lakukan, ya, lakukan, dan itu memang harus disampaikan supaya nanti tahu akibat buruknya itu bagaimana. Akibat buruknya bagaimana. Sehingga di sini dilihat juga terkait dengan kedudukannya para jamaah. Apakah yang posisi kita di kantor tersebut itu orang yang memiliki pengaruh ataukah tidak? Kalau kita memiliki pengaruh, maka kita upayakan semampunya. Kalau tidak memiliki pengaruh, artinya bukan siapa-siapa,
ya sudah kita dengan hati mampunya. Ya, dengan lisan aja tidak mampu, maka dengan hati. Nah, adapun tadi yang kedua, kalau misalkan takut dimutasi, ya maka ini bisa jadi mungkin yang terjadi biasanya menyampaikan kesalahan atasannya itu bukan kepada atasannya langsung, tapi mungkin kasak kusuk kepada kanan dan kirinya. Ibaratnya ada satu informasi yang dia terima tentang perbuatannya atasan itu, kemudian dia tidak langsung menyampaikan kepada atasan, tapi menyampaikan kepada kanan kirinya. Akhirnya atasan akhirnya tahu, kok ini kok pegawai saya kok ngerti saya begini, ini pasti sumbernya dari dia. Akhirnya dimutasi. Itu kesalahan dia karena dia tidak menyampaikan secara langsung. Ya, wallahu alam. Jadi intinya kalau memang kita memiliki power, memiliki kemampuan di situ, maka lakukan dengan lisan. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki kekuatan di situ, dengan hati, dan kita tidak meridhoi apa yang dilakukan. Dan jalan terbaik tentunya, kalau kita khawatir nanti yang kita dapatkan juga tidak barokah, bahasanya itu gajinya nggak barokah, ya sudah, kita lebih baik untuk mencari tempat lain yang lebih barokah. Insya Allah Allah Maha Kaya. Wallahu a'lam bishawab. Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini hadis yang dari Abi Sa'id bin Hudri ini disampaikan pada saat Rasul di Madinah mungkin Pak Ustadz ya. Saya menanya itu aja Pak Ustadz. Yang kedua adalah ini Pak Ustadz ya, ketika ada statement yang terakhir tadi bahwa selama-lamanya iman adalah hatinya. Diri kita itu kalau posisi lemah iman itu kan tidak aman Pak Ustadz ya, bahaya. Karena sedikit lagi kalau ada sesuatu pasti hilang imannya. Berarti berlama-lama dalam lemah iman itu tidak baik juga Pak Ustadz ya. Berlama-lama dalam lemah iman. Oh, lemah iman ya. Dan kalau masif gitu Pak Ustadz ya, orang-orangnya lemah iman juga tidak baik. Maksud saya, kita tidak cukup juga ya ketakutan seperti itu Pak Ustadz ya. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya kita nggak digolongkan orang lemah-lemah iman ya. Dan juga kita mempengaruhi orang lain untuk lemah iman juga. Maksud saya gimana Pak Ustadz ya supaya kita tidak digolongkan orang lemah. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jadi kita ini sedang membahas salah satu amalan yang diantara amalan-amalan kita sebagai seorang muslim. Salah satu amalan tersebut adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita tidak mampu untuk merubah dengan tangan, dengan lisan, maka harus dengan hati. Dan ini tanda selemah-lemahnya iman. Di dalam apa lemah iman? Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak kemudian berarti nanti merambat kepada masalah misalkan ibadah sholatnya, ibadah baca Qur'annya, ibadah sedekahnya, itu berarti imannya juga lemah. Itu tidak berdampak secara langsung. Jadi ini salah satu amalan kita hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang ini membutuhkan keberanian dan berhadapan dengan orang lain. Kalau kita sholat, ya diri kita sendiri aja. Kita mau baca Quran, ya diri kita sendiri aja, ya kan? Maka ini hubungannya adalah dengan mengingkari kemungkaran. Nah, maka dari itu kalau kita tidak ingin menjadi orang yang bagian memiliki iman yang lemah ini,
maka dengan hati harus, tapi dilihat permasalahannya apa. Tidak senantiasa kita itu dengan hati. Maka dikatakan, anak katakan sejak awal, jangan sampai hadis ini dibalik dari belakang. Jadi yang penting dengan hati, ya. Yang penting dengan hati, bukan, ya. Yang penting adalah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, baru dengan hati, begitu. Nah, makanya ketika kita merubah kemungkaran itu, tidak selamanya kita dengan hati. Mungkin ada kemungkaran yang bisa kita rubah dengan lisan, ada bisa dirubah dengan tangan, ya. Seperti kita punya keluarga misalkan, seorang suami merubah kemungkaran istrinya, ya dengan tangan, ya. Merubah anaknya, kesalahan anaknya dengan tangan. Nah, itu berarti kan tidak senantiasa seluruhnya adalah lemah iman, tidak. Ya, jadi pada kondisi tertentu, bahasanya pada kasus-kasus tertentu. Nah, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan yaitu iman kita? Ya sudah, kita harus punya yang namanya keberanian. Keberanian didasari dengan ilmu, dan pemahaman, sehingga bisa naik ke derajat berikutnya dengan lisan, ya, dengan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Cukup ya? Tidak ada, Ustaz. Iya. Ini mohon maaf, saya juga suaranya agak flu soalnya. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas waktunya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang dan salahnya itu datang dari pribadi saya, jika benar dari Allah Ta'ala. Kita cukupkan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.